Ngaben merupakan prosesi upacara pembakaran jenazah atau kremasi. Upacara ngaben dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Orang Bali percaya ngaben dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi, upacara ngaben adalah proses penyucian roh agar bisa kembali ke sang pencipta. Karena api yang membakar dipercaya sebagai penjelmaan Dewa Brahma sebagai bentuk pemusnahan semua kotoran yang melekat pada jasad dan roh orang yang telah meninggal dunia. Orang Hindu percaya bahwa manusia terdiri dari 3 lapisan, yakni Raga Sarira, Suksema Sarira, dan Antakarana Sarira. Upacara ngaben juga bermakna untuk mempercepat proses kembalinya badan kasar ke sumbernya di alam, yakni Panca Mahabhuta. Pertiwi itu tanah, Apah itu air, Teja itu api, Bayu itu udara, dan Akasa itu ruang. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan jasad orang yang akan diaben. Hal ini dilakukan setelah melewati sejumlah prosesi sejak meninggalnya seorang dalam kepercayaan orang Bali. Dari tradisi ngaben di Bali, ada beberapa tingkatan, diantaranya upacara pengabenan ngewangun, upacara ngaben pranawa, pengabenan swasta, pengabenan kerti parwa, pengabenan ngelanus. Lama. Prosesi pengabenan yang dilaksanakan di Bali diawali dengan memandikan jenazah. Selanjutnya diproses, diupakarai, mepamit dan lain sebagainya. Setelah upacara prosesi di rumah dilaksanakan, dilanjutkan dengan pengusungan jenazah ke kuburan. Di kuburan sebelum jenazah tersebut dibakar, terlebih dahulu akan diadakan upacara terkait dengan pembakaran sebagai simbol kembalinya ke Panca Mahabhuta. Setelah proses-proses selesai di kuburan, dilanjutkan dengan nganyut di segara. Setelah itu baru dilanjutkan kembali prosesi kegiatan ngelingihang Sang Pitara di Pemerajaan utawi Sanggah Pemula. Baik, untuk upacara Pitrayatnya, selama inilah upacara pengabenan, itu memiliki tujuan adalah untuk mempercepat proses pengembalian unsur Panca Mahabhuta ke alamnya, yaitu unsur padat, panas, api, cahaya, ataupun unsur air, angin, dan ether. Di dalam Pitrayatnya ini ada tahapan yang dilalui. Yang pertama disebut Adiwa-diwa, yaitu proses pembersihan jasad ataupun layon sang mendiang. Kemudian dilanjutkan dengan proses upacara ngajung kajang, kemudian proses pemerasan, pemegatan, kemudian dilanjutkan dengan upacara di setra atau di kuburan dengan upacara membakar mayat. Setelah itu selesai upacara di kuburan atau di setra, dilanjutkan dengan upacara nganyut. Nah, nganyut di sini bisa di sungai ataupun di pantai ataupun di segara. Nah, sampai di sana untuk upacara pengabenannya. Jadi tujuannya adalah pemuliaan daripada sang mendiang supaya cepat untuk menyatu ke sumbernya, yaitu ke Panca Mahabhuta itu sendiri. Pertama, upacara pengabenan ngewangun. Semua organ tubuh sebagai awangkun memperoleh material upakara sehingga upakaranya banyak. Ngaben jenis ini diikuti dengan pengaskaran.
Kedua, upacara ngabenan pranawa. Pengabenan dengan sarana upakaranya ditujukan kepada 9 lobang yang ada pada diri manusia. Pranawa berasal dari kata prana, lobang, nafas, jalan, dan nawu artinya 9. Ketiga, yakni pengabenan swasta, pengabenan sederhana dengan tingkat terkecil karena tidak dengan pengaskaran. Berarti tidak menggunakan kajang, otomatis tanpa upacara pengajuman kajang. Dan tidak menggunakan bali page, dan petulangan, 3 sampir, baju antai kusuma, dan payung pagut. Hanya menggunakan peti jenazah dan pepage, penusangan untuk menyusun ke setra, pelaksanaan upacara di setra saja. Pengabenan swasta geni ini sering maju dengan pengabenan geni pranawa. Yang keempat, pengabenan kerti parwa, termasuk pengabenan tingkat nistanding utama, dilakukan pada umat Hindu yang gugur di medan perang. Tidak dilakukan pengaskaran, hanya upacara ngentas dan pengiriman saja. Pelaksanaannya seperti pengabenan swasta geni. Untuk yang kelima, pengabenan ngelanus sebenarnya tidak termasuk bagian dari jenis pengabenan, hanya teknisnya yang dibuat cepat. Ada 2 jenis pengabenan ngelanus, yaitu ngelanus tandang marti. Pengabenan dan pemukuran diselesaikan dengan 1 hari. Voice of Bali melaporkan.